Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah teori mata kuliah patofisiologi. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan bakteri. Langsung saja saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas bakteri. Kemudian sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini tujuan pembelajaran atau LO capaian pembelajaran pada kali ini yaitu ketepatan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri itu salah satu yang dipelajari di mikrobiologi. Apa sih mikrobiologi? Kemarin sudah disampaikan di teori sebelumnya bahwa di mikrobiologi itu akan belajar terkait dengan prinsip dasar mikrobiologi, manusia, mikroba, imunitas, mengamati mikroba, mengendalikan mikroba. Imunitas sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari organisme hidup yang terlalu kecil untuk dilihat mata telanjang, kecuali menggunakan alat bantu berupa lensa pembesar. Nah, di sini ketika kita bicara terkait dengan mikrobiologi, kita akan bicara terkait dengan periokariotik dan eukariotik. Apa sih periokariotik? Periokariotik adalah organisme yang tidak memiliki nuklein dan membran untuk menyimpan bahan-bahan genetik. Contohnya adalah bakteri. Eukariotik adalah organisme yang memiliki nuklein atau inti dan membran untuk menyimpan bahan-bahan genetik. Contoh hewan, tumbuhan, jamur. Apa sih yang dimaksud dengan memiliki nuklein dan membran itu? Ya seperti hewan itu kan terbungkus, ada daging, ada tulangnya, ada dalam-dalamnya. Nah, itu kan terbungkus ya. Jadi dia memiliki inti dan juga memiliki membran. Kemudian sedangkan bakteri tidak, dia akan memiliki beberapa struktur yang nanti akan kita bahas bersama. Kemudian bakteri, kita di sini akan belajar terkait dari struktur sel, bentuknya seperti apa, dan peranan bakteri. Nah, di biologi dan pengelompokan bakteri itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan dari reaksi terhadap oksigen dan berdasarkan kebutuhan energi. Karena bakteri juga punya kebutuhan untuk energi untuk membuat makanan sendiri. Kemudian ini berdasarkan kebutuhan energi, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof yaitu yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga dia akan mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Contohnya di bakteri yang membusukkan makanan, dia termasuk dengan heterotrof. Berdasarkan reaksi terhadap oksigen ada dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, sedangkan anaerob adalah kebalikannya, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Nah, kita bahas yang pertama yaitu terkait dengan struktur sel. Di sini ada banyak sekali bakteri itu terdiri dari berbagai struktur sel. Di sini struktur selnya ada dua dibaginya, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagel, pili. Sedangkan struktur dalam yaitu terdiri dari sitoplasma, nukleus, ribosom dan plasmid. Nah, di sini ada bisa diperhatikan terlebih dahulu. Di sini ada dinding sel yaitu di sini yang warnanya agak warnanya kuning, kemudian kapsul itu yang warnanya merah, membran plasma warnanya hijau, sitoplasma itu yang sini seperti cairan ya. Kemudian ribosom itu yang kecil-kecil ini, plasmid itu yang merah ini. Kemudian pili itu adalah rambut-rambutnya, flagel itu adalah alat geraknya, DNA itu adalah ini. Nukleot itu yang berisi dengan DNA. Nah, kemudian apa sih fungsi dari masing-masing struktur itu sendiri? Dinding sel pada bakteri itu tersusun dari peptidoglikan, yaitu jenis protein. Dinding sel ini memberikan bentuk bakteri dan mengelilingi membran sitoplasmik, yaitu seperti yang cairan di dalam tadi, untuk melindungi diri dari faktor lingkungan. Bakteri berdasarkan dari
penyerapan warnanya, bakteri itu dibedakan menjadi dua, yaitu gram positif warnanya biru, gram negatif warnanya merah. Perbedaannya adalah penyerapan warnanya, karena perbedaan komponen mukopeptida dinding selnya, atau nanti kita akan bahas lagi di bawah, pada bakteri gram positif dinding selnya terdapat teichoic acid. Nah, secara ininya bakteri gram positif dan gram negatif itu kita lihat berdasarkan penyusun dindingnya. Gram positif itu dinding sel terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tebal. Sedangkan gram negatif yaitu memiliki lapisan luar liposakarida terdiri atas membran dan lapisan peptidoglikan yang tipis, terletak pada periplasma di antara lapisan luar dan membran sitoplasma. Itu terkait dengan dinding sel. Nah, tadi fungsinya apa? Dinding sel yaitu memberikan bentuk dan melindungi membran sitoplasmik dari faktor lingkungan luar. Kemudian struktur yang lain yaitu sitoplasma atau disebut juga protoplasma. Sel bakteri menjadi tempat dilaksanakannya fungsi-fungsi pertumbuhan sel. Jadi di sitoplasma ini menjadi tempat untuk pertumbuhan sel, metabolisme, dan replikasi sel. Sitoplasma terdiri dari air, enzim, nutrien, sampah, dan gas-gas dan mengandung struktur sel, misal ribosom, kromosom, plasmid. Jadi di sitoplasma tadi, seperti gambar yang sebelumnya, itu kan seperti cairan. Di dalam situ ada ribosom, kromosom, dan plasmid. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membran sitoplasma, yaitu selaput tipis yang tersusun dari fosfolipid dan protein yang memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu menjaga permeabilitas dan osmosis sehingga menjaga kelembapan dari bakteri. Tempat berlangsungnya sistem transportasi nutrien dan ion-ion yang dibutuhkan oleh bakteri. Pembangkit energi, sintesis lipid, sintesis muri, kemudian mengkoordinasi replika DNA dan pembelahan sel, dan berperan pada proses kemotaksis. Nah, kemudian selanjutnya struktur bakteri yang lain yaitu plasmid, merupakan komponen seluler sitoplasma berukuran kecil, merupakan struktur genetik ekstrakromosom, terbentuk dari potongan sirkuler dari DNA. Tetapi di plasmid ini tidak berperan dalam proses reproduksi. Kemudian di reproduksinya terus di mana Bu kalau tidak di plasmid, yaitu di kromosom. Kemudian ada lagi struktur bakteri itu protoplasma, yaitu struktur kompleks yang sangat penting dalam menentukan jenis substansi yang bisa masuk atau keluar dari sel dan menjadi tempat sebagian besar aktivitas enzimatik. Jadi aktivitas enzimatik dari bakteri itu kebanyakan berada di protoplasma. Kemudian mesosom merupakan tempat metabolisme tertentu, terutama pada waktu berlangsungnya proses sintesis dinding sel dan proses sporulasi. Ribosom berfungsi mengatur genetik molekul asam nukleat dan asam amino dalam membentuk susunan protein yang mengatur fungsi sel organisme hidup. Kapsul berfungsi untuk mencegah kekeringan, melindungi bakteri dari proses fagositosis oleh organisme yang lebih besar. Nah, kemudian kita bicara tadi terkait dengan struktur selnya. Sekarang kita berbicara terkait bagaimana sih reproduksi bakteri. Bakteri itu berkembang biak dengan membelah diri atau binary fission, di mana satu sel membesar lalu membelah diri menjadi dua bagian yang sama. Meskipun demikian, dapat terjadi juga perubahan pada komponen genetiknya ketika mengalami pembelahan. Yang terjadi perubahan pada komponen genetik atau disebut dengan genotypic variation, bakteri yang terjadi bisa melalui beberapa jalan, yaitu mutasi, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apa sih mutasi? Mutasi merupakan perubahan pada rantai nukleid gen yang terdiri dari satu sel. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan genotip atau ciri genetik yang baru. Sel atau organisme yang menunjukkan adanya mutasi disebut mutan. Jadi kalau kalian pernah melihat film ya, itu dulu ada film terkait dengan mutan ya. Kita lanjutkan lagi terkait dengan transforms.
Transform yaitu pemindahan materi genetik dari satu sel ke sel lainnya, data memberikan ciri genetik yang khas melalui transformasi data DNA. Jadi transform itu pemindahan materi genetik dari satu sel ke sel yang lain yang membuat adanya pemindahan data sehingga memberikan ciri genetik yang khas melalui transformasi DNA. Kemudian transduksi, yaitu perpindahan gen antara sel-sel yang menimbulkan terjadinya rekombinasi genetik yang dilakukan oleh bakteriofa. Yang keempat yaitu konjugasi. Nah, konjugasi ini nanti kita akan bicara bagaimana sih kok bisa bakteri itu mengalami suatu resisten. Nah, di sini kita akan bicara konjugasi yaitu materi genetik bakteri ada yang terdapat di dalam kromosom inti, tetapi ada juga yang terdapat di luar kromosom. Jadi konjugasi merupakan suatu proses yaitu materi genetik bakteri yang ada di dalam inti kromosom dan ada yang di luar inti kromosom DNA. Pemindahan materi genetik dari satu sel ke sel lainnya terjadi melalui kontak fisik. Biar tadi kan pengembangbiakannya kan bisa membelah, tetapi juga bisa melalui kontak fisik yaitu antar sel atau dengan bantuan sek fibrin. Transfer faktor genetik ini dapat menjelaskan terjadinya resistensi obat pada bakteri yang sebelumnya adalah sensitif terhadap obat tersebut. Dalam hal ini dua sel berhubungan melalui pilih mereka dan bertukar plasmid yang seringkali mengandung gen untuk resistensi antibiotik. Jadi yang dimaksud konjugasi ini adalah perpindahan sel dari satu sel ke sel yang lain tetapi pada bakteri yang berbeda. Nah, gimana bisa? Karena adanya pertemuan antar sel atau saling kontak fisik. Jadi yang pertama, bakteri yang pertama itu tidak resisten obat, bakteri yang kedua itu resisten obat, tetapi karena adanya kontak fisik sehingga adanya pertukaran DNA terkait dengan pertukaran sel genetiknya sehingga yang tadinya bakteri itu tidak resisten obat tetapi menjadi resisten obat karena adanya pertukaran ini tadi dengan bakteri yang resisten obat. Kemudian kita setelah tadi bagaimana proses perkembangbiakannya, bagaimana strukturnya, sekarang kita akan bicara terkait dengan bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu ada yang bulat-bulat, kadang disebut dengan kokus, seperti yang digambar. Ada streptococcus, ada sargina, tetra, staphylococcus, diplococcus. Yang berbentuk batang yaitu bacillus, ada diplobacil, palisades, streptobacil. Ada juga enlarged rod Fusobacterium, yaitu contohnya bakteri yang memiliki villi ya, atau rambut-rambut. Ada juga bakteri yang tidak memiliki villi atau flagel, bukan villi. Villi di sini. Ini flagel itu yang alat geraknya ini, yang di sini yang disebut villi itu yang rambut-rambut itu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ada bakteri itu kokus, ada basil. Kemudian ada juga bentuknya spiral atau spirulium. Kemudian bakteri juga dibedakan berdasarkan alat geraknya, itu ada beberapa klasifikasi, yaitu bakteri itu bisa disebut misal contohnya bakteri dia itu bakteri anaerob, tetapi dia bentuknya kokus, kemudian dia tidak memiliki alat gerak, jadi bisa disebut bahwa itu loh bakteri aerob, dia itu berbentuknya itu bulat-bulat sehingga bentuknya kokus karena hanya satu bulatan dan tidak memiliki alat gerak sehingga disebut atrik. Bakteri yang tidak memiliki alat gerak yaitu disebut atrik, tidak mempunyai flagel atau alat gerak. Monotrik, logotrik, amfitrik, peritrik. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap bakteri itu juga ada beberapa yang sangat berpengaruh terhadap bakteri, khususnya terkait dengan suhu, kelembapan, dan cahaya. Karena apa? Suhu itu bakteri itu bisa hidup di macam-macam suhu tergantung jenis dari bakteri tersebut. Ada yang bisa di suhu 0 sampai 30 derajat Celcius disebut psikrofili. 15 sampai 55 derajat disebut mesofili, 40 sampai 75 derajat disebut termofili. Bahkan pada tahun 67 pernah ditemukan bakteri yang hidup pada 93 sampai 94 derajat.
Kemudian terkait dengan kelembapan, bakteri juga sangat terpengaruh oleh kelembapan. Kenapa? Karena bakteri itu bisa hidup di tempat-tempat yang lembab, yang kelembapannya 85% tingkat kelembapannya. Terus gimana kalau bakteri itu tidak hidup di tempat lembab? Maka dia akan mengalami penghentian metabolisme. Nah, dari kelembapan dari sifat bakteri yang sangat terpengaruh terhadap kelembapan ini, maka ini dikembangkan di dunia industri untuk membuat pengawetan makanan, yaitu dengan cara dibekukan, frozen, dan juga dikeringkan. Kenapa? Karena dengan dibekukan dan dikeringkan, otomatis kelembapan dari bakteri, maka kelembapan dari makanan tersebut kan sangat rendah, sehingga akan mengurangi kemungkinan untuk pembusukan seperti itu. Tapi jika itu makanannya tidak dikeringkan, tidak dibekukan di tempat yang biasa, sehingga kelembapannya dia akan mengalami kelembapan ya, karena di udara sekitar kan juga ada kelembapan walaupun tingkatnya itu berbeda-beda. Nah, itu akan memudahkan bakteri untuk membusukkan makanan tersebut. Kenapa? Tadi karena bakteri itu kan ada juga yang heterotrof dan autotrof ya. Heterotrof dia nggak bisa nih menghasilkan makanan sendiri sehingga dia akan mencari makanan dengan cara apa ya, tadi adanya proses pembusukan karena bakteri makan dari makanan tersebut. Kemudian terkait dengan cahaya, bakteri juga sangat terpengaruh dengan cahaya, sehingga dari sifat bakteri ini dikembangkanlah untuk sterilisasi. Jadi sterilisasi itu karena apa? Karena mengingat bahwa bakteri itu juga sangat terpengaruh oleh cahaya. Bakteri dalam proses pertumbuhannya memerlukan cahaya, tetapi apabila cahayanya berlebih, dia akan cahaya tersebut akan merusak sel dari mikroorganisme yang tidak berklorofil, contohnya adalah bakteri. Kemudian sinar ultraviolet juga dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kematian pada bakteri. Sehingga dikembangkanlah proses sterilisasi itu bisa dengan menggunakan cahaya. Kemudian peran bakteri. Bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan. Di sini contohnya bakteri yang menguntungkan adalah bakteri pengurai, yaitu contohnya bakteri saprofit, menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lainnya. Yang kedua, bakteri nitrifikasi, menghasilkan nitrit untuk kesuburan tanah. Bakteri nitrogen, mengikat nitrogen bebas diubah menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian juga ada bakteri usus, contohnya adalah Ethambutol di usus besar manusia, yang membantu proses pembusukan makanan dan menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K. Juga ada bakteri fermentasi, seperti yang digunakan untuk mengolah susu menjadi yogurt. Kemudian ada bakteri penghasil antibiotik. Nah, tadi kita sudah melihat banyak sekali bakteri yang bermanfaat, sehingga tidak semua bakteri itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi tidak dimungkiri bahwa bakteri juga banyak yang merugikan. Salah satunya yaitu bakteri denitrifikasi, bakteri patogen, yaitu pada penyakit-penyakit yang sering diderita karena pengaruh bakteri seperti diare. Kemudian juga ada bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang membusukkan makanan tadi, yang tidak bisa mengolah makanan sendiri sehingga dia harus mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pada sesi ini dan kita lanjutkan dengan diskusi di lensa dan juga kita mengerjakan kuis. Kita akhiri dengan doa sesudah belajar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batina batina warzuqna tinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Kita sama-sama belajar dan mungkin apa yang saya sampaikan masih kurang banyak sekali, dan marilah kita membudayakan untuk membaca literatur yang lainnya.